Untuk Jinmu berhasil melepaskan diri dari kegelapan tersebut dan memasuki sebuah gerbang, tetapi tidak salah satu mereka bertiga yang mengejar haruslah terkena kegelapan tersebut dan langsung jadi tengkorak, tetapi dengan begini dendamnya begitu besar. Pantas Jinmu pun memarahi mereka karena mereka yang mengejar dirinya tanpa alasan yang jelas dan sampai akhirnya mereka mengejar sampai hari gelap karena bermain di hari gelap itu sama saja dengan bunuh diri. Dengan ucapannya tersebut membuat murid sekte kultivator sangat-sangatlah marah dan ini adalah kesempatan mereka untuk menghabisi Jinmu, tetapi senior Su pun menahannya dan lihatlah yang mereka hadapi yang dimana seluruh binatang buas telah bergabung menjadi satu untuk melindungi Jinmu. Jadi ia meminta pada juniornya untuk jangan membunuh Jinmu malam ini. Dari sinilah Jinmu langsung menganggap sepertinya para binatang buas ini lebih mengerti tentang aturan kalau malam hari mereka berdamai, tetapi aturan siang hari mereka bisa menghabisi satu sama lain. Sementara itu untuk orang-orang yang berada di desa menjadi khawatir karena tidak menemukan Jinmu di sana. Sang kepala desa meminta mereka berdua untuk tidak terburu-buru mencarinya karena mereka tidak mengetahui keberadaan Jinmu sekarang, jadi tidak ada gunanya jika mereka mencari Jinmu sekarang, dan kepala desa memintanya untuk tidak khawatir karena mereka telah mengajari cara bertahan hidup. Jika berada di hari kegelapan, dan kepala desa sangatlah yakin kalau muer mereka adalah anak yang begitu sangatlah pintar. 条件太简陋了，你一定要聪明啊！ Sementara itu untuk Jinmu sedang mencari beberapa bahan untuk bela diri karena nanti siang hari ataupun pagi hari maka semua aturannya akan berubah drastis yang langsung tertuju pada mereka bertiga yang dimana untuk pemburu iblis ini memeriksa sekitaran mereka dan mereka menemukan suatu kejanggalan yang dimana adalah sebuah istana yang dimana tulisan tersebut dari negara Sen kuno, dan disinilah senior Chi langsung meyakinkan ini adalah sisa-sisa dari negara Sen kuno. Dengar percakapan tersebut juga Jinmu langsung ingat dari nenek Jinmu yang dimana negara Sen itu adalah negara yang dibangun oleh para dewa, jadi tidaklah heran karena tempat tinggallah tempat perlindungan bagi seluruh binatang buas karena negara Sen adalah negara dewa pasti yang dibentuk oleh para dewa, jadi di tempat ini akan mendapatkan anugerah. Dan senior Chi langsung teringat kalau negara Sen ini adalah negara kuno, sudah pasti negara ini memiliki harta karun yang dicari-cari oleh para master. Dan dia yakin harta karun tersebut tersembunyi di sini dan ia meminta kepada dua juniornya untuk mencari dengan hati-hati tanpa diketahui oleh siapapun, dan Jinmu yang percakapan tersebut ia pun membiarkannya jika mereka mengambil harta karun tersebut, dan Jinmu mengikuti mereka dari belakang. Ketika berada di dalam mereka melihat banyak sekali tulang belulang ditambah postur tulang tersebut sama seakan-akan adalah prajurit yang sedang berjaga. Sayangnya mereka sama sekali tidak menyadari kalau tengkorak tersebut tersisa beberapa roh yang tersembunyi dan mereka dikejutkan oleh salah satu tulang yang memegang pedang. Mereka pun langsung teralihkan oleh harta karun yang sangat terang karena harta karunnya sangat banyak mengelilingi mereka. Mereka berandai-andai untuk mendapatkan harta karun itu semua guys, dan mereka bertiga akan menjadi master yang sangat kuat dari pemburu iblis. 随便拿出一点献给严康朝。 Dan senior Z meminta kepada junior Wu untuk mengambil manik-manik ilahi cahaya yang berada di sampingnya, sedangkan untuk Jinmu sedang bersiap untuk menghancurkan rencananya, dan tetapi secara tiba-tiba junior Wu begitu panik karena manik di ilahi tersebut tiba-tiba bergerak, tetapi senior Z tidak percaya karena tulang belulang di sini telah meninggal dunia dan ia meminta jangan terlalu khawatir, tapi saat ia memegang manik tersebut dan langsung terlilit, dan junior Wukoit juga guys. Kini yang tersisa hanyalah mereka berdua saja. Untuk junior Chi menanyakan kepada senior Z seperti apa mereka menyampaikan kepada master.
Lalu Zi meminta kepada Qi untuk memberitahu bahwa mereka terbunuh oleh iblis. Tiba-tiba saja ada getaran kuat guys, ternyata ada roh iblis kegelapan sedang memaksa masuk ke tempat mereka. Rupanya selama ini di hari kegelapan gerbang tersebut atau negara Sen selalu berperang melawan iblis tersebut. Sayang untuk kali ini tidak beruntung dan langsung menghancurkan gerbang tersebut dan muncul iblis yang besar. Alhasil semuanya lari terbirit-birit dan senior Z tidak manusiawi, ia pun menarik Jinmu dan melemparnya ke belakang dan terpental dan mendapatkan luka parah, akan tetapi tengkorak yang memegang pedang bersinar dan itu bukanlah pedang 我的伯爷 tetapi 阴阳金世悲，弯顾 ditambah juga tengkorak itu bukan seorang laki-laki melainkan seorang perempuan. Kita diperlihatkan semua tengkorak berubah menjadi manusia dengan postur yang sama, rupanya mereka adalah seorang kultivator yang dimana rupanya menjaga Dewi. Rupanya di situ bukan tengkorak pria melainkan seluruhnya tengkorak wanita guys. Kita pun diperlihatkan pertarungan Dewi dengan iblis. Selagi kedua pihak bertarung, Jinmu tiba-tiba terpikirkan kalau kata-kata iblis dan Dewi ini memiliki energi spiritual yang sangat banyak, mungkin ia bisa mengambil kesempatan untuk membangun kekuatan Qi-nya. Ia pun berada di tengah-tengah yang dimana di sisi kirinya ada kekuatan Dewi dan di sisi kanan ada kekuatan iblis. Ini seperti konsep Yin dan Yang guys. 不能为一，我就能破壁觉醒。 Hingga Jinmu yang menerima kata-kata tersebut, ia pun merasakan kekuatan yang begitu banyak. Dan di sini ia bingung mengapa kekuatan iblis ini bergetar dengan tubuhnya. Ia menanyakan apakah ia anak iblis. Dan ia mencoba untuk menghancurkan dinding yang berada di kesadarannya, akan tetapi di percobaan pertama ia mendapati kegagalan. Dan mereka tidak mau mengalah begitu saja. Dan mereka yang sedang bersujud nampak kebingungan melihat Jinmu itu bisanya berkultivasi dengan energi suara iblis dan energi suara para dewi. Sedangkan senior Qi melihat Jinmu biasa sedangkan karena ia melihat tubuhnya penuh luka-luka parah. Dan manalah mungkin orang seperti ia dapat menampung energi suara para dewi dan suara para iblis. Sedangkan mereka saja para pemburu iblis tidak dapat menahan suara iblis tersebut. Sedangkan senior Zhu melihat Jinmu bukanlah seorang sembarangan dan tidak bisa dipandang remeh. Sedangkan Jinmu sendiri ia dapat menampung semua energi dan dapat menghancurkan dinding lautan kesadarannya. Dan seketika itu juga ia dapat merasakan energi dari balik dinding itu. Namun sayangnya dinding itu hanya sementara saja dan dapat kembali pulih tertutup rapat. Dan hal itulah yang membuat ia jadi makin semangat dan penasaran untuk terus berusaha menggapai mimpinya guys. Dan ia yakin tidak lama lagi ia akan dapat menghancurkan dinding tersebut. Dan seketika juga pagi pun sudah mulai terlihat dan iblis juga sudah mulai menghilang pergi. Sedangkan para dewi juga sudah mulai kembali. Dan para MC kita juga yaitu Jinmu merasa sangat sedih dan berterima kasih kepada para dewi. Ia sedih kepada Dewi mengapa ia bisa mati dan sekaligus ia berterima kasih karena ia telah menjaga tempat itu selama puluhan tahun. Dan sayangnya permasalahan mereka berdua belum selesai. Karena peraturan pada siang hari sudah mulai tidak lagi digunakan di saat malam hari. Yaitu di saat malam ia berdamai dan setelah siang ia mulai bermusuhan kembali. Dan Jinmu juga sudah siap untuk bertarung. Karena kekuatannya juga sudah bisa mengimbangi mereka. Dan itulah cerita untuk episode 5 ini guys.
Dan jangan lupa untuk mengikuti channel kami untuk mendapat informasi selanjutnya. Salam dan terima kasih buat kalian semua.